Halo kan, kembali lagi di channel tips dan review seputar teknologi. Pada video kali ini, saya akan mengunboxing ya sebuah paket yang berisi dua buah harddisk ya dengan kapasitas masing-masing 2 TB bermerek Seagate. Nah, di sini kenapa di tahun 2024 saya lebih memilih harddisk ketimbang SSD ya, yaitu kembali ke kebutuhan masing-masing. Ya, alasan yang pertama sudah jelas ya, harga lebih murah ketimbang SSD. Dan kebutuhan saya hanya untuk menyimpan data yang nantinya akan jarang saya akses data tersebut, jadi saya lebih memilih harddisk. Kecuali teman-teman memang membutuhkan media penyimpanan yang nantinya untuk processing ya, seperti berisi sistem operasi yang dijalankan di laptop ataupun komputer, lalu menginstal aplikasi ataupun software ya yang diakses setiap hari, itu memang lebih recommended menggunakan SSD. Nah, langsung saja saya akan unboxing ya. Di sini paketnya untuk harddisk saya beli ya di Seagate Official Shop, yang seharusnya ini adalah original dan bukan KW ataupun palsu. Nah, ini ya unboxing, menyertakan video untuk komplain apabila ada kerusakan pada saat pengiriman ataupun cacat produksi. Mari kita unboxing. Dan nantinya pun saya akan tes ya, apakah kedua harddisk ini memang memiliki kecepatan yang sama dengan jenis yang berbeda ini, ataupun memang kecepatannya itu sama saja dari keduanya. Nah, di sini yang pertama untuk seri basic ya dengan kapasitas 2 TB ya. Di sini ada stiker ya, MFI. Di sampingnya punya gambar ini. Lalu di sini pun support untuk Windows dan juga untuk Chromebook juga ya teman-teman ya. Di bawahnya ada serial number. Lalu yang satunya di sini Seagate Expansion pun sama ya. Di sini nggak ada apa-apa. Nah, kalau ini support untuk Windows dan Mac. Nah, jadi mungkin bedanya di sini ya. Di sistem operasinya, kalau yang ini support dengan Windows dan juga Chromebook, lalu di sini dia support untuk Windows, OS Mac dan juga Chromebook. Nah, selanjutnya di sini saya akan perbandingkan ya kedua harddisk dari Seagate ini antara basic dan expansion. Sebelumnya sudah kita unboxing ya. Kalau dari segi tampilan ataupun perangkatnya sih, untuk expansion ini jauh lebih compact ya, lebih kecil, lebih pendek dan juga lebih tipis. Dipegang pun dia lebih compact ya, lebih berisi dengan tekstur bergaris di sini, maka tidak gampang licin ya kalau dipegang ya dibandingkan yang basic. Untuk fitur sih, kalau yang Seagate Expansion ini keunggulannya dia punya rescue data recovery yang sudah include di dalam harddisknya. Kalau yang basic ini nggak ada ya. Lalu untuk supportnya sih, kalau yang basic ini hanya bisa dipakai untuk sistem operasi Windows dan juga Chromebook ya. Kalau yang expansion ini dia bisa untuk Chromebook, Windows dan juga Mac OS. Nah, selanjutnya untuk keduanya sudah saya tes ya. Untuk kecepatannya sangat beda tipis ya. Kalau saya bilang sih setara ya, sama saja. Kalau yang seri basic ini di kecepatannya saya tes ya menggunakan Crystal DiskMark ya, yaitu di angka 132 MB per second. Kalau yang expansion itu saya tes by data itu ada di kecepatan 138 MB per second. Jadi perbedaannya ini lebih cepat 6 MB per second
dibandingkan yang basic. Saya bilang keduanya sama saja karena sangat tipis sekali untuk perbedaan kecepatan perpindahan data di kedua jenis hard disk ini. Nah, lalu untuk keduanya pun memiliki garansi yang sama ya, yaitu 1 tahun ya teman-teman ya, resmi Seagate Indonesia. Saya beli di toko official dari Seagate ya, yang di Shopee ya. Kalau yang basic ini saya beli dengan harga 1,1 juta untuk kapasitas 2 TB ya. Kalau yang Seagate Expansion ini dengan kapasitas 2 TB saya beli di angka 1,2 jutaan. Ini lebih mahal sedikit dibandingkan yang basic, tapi untuk fitur ini jauh lebih banyak ya dibandingkan yang basic. Nah, lalu selanjutnya alasan saya kenapa saya lebih memilih hard disk ketimbang SSD. Yang pertama sudah pasti soal harga ya teman-teman ya. Saya bisa mendapatkan kapasitas yang lebih besar dengan harga di bawah harga SSD. Lalu yang kedua, tergantung dari kebutuhan saya. Karena kan kenapa saya membeli hard disk ya, apalagi kapasitasnya sangat besar ya, 2 TB, totalnya 4 TB. Ini saya gunakan hanya untuk menyimpan data saja, yang nantinya akan jarang sekali saya akses data tersebut. Jadi untuk backupan saja ya. Jadi saya lebih memilih hard disk ketimbang SSD. Tapi kalau kalian memang butuh yang untuk backup dan juga untuk akses setiap hari ya, seperti untuk sistem operasi, aplikasi ataupun software yang diinstal ya, yang kalian pakai setiap hari, recommended kalian bisa pilih SSD saja ketimbang hard disk. Karena dari segi kecepatan, SSD jauh lebih cepat dibandingkan hard disk, walaupun dengan seri apapun. Dia tetap hard disk ya, akan di bawah SSD. Nah, lalu kalau dari segi kelebihan dan kekurangan ya antara hard disk dan SSD itu memang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kalau ada yang bilang SSD umurnya lebih pendek, ya itu nggak salah. Lalu hard disk umurnya lebih panjang, itu pun nggak salah ya. Itu tergantung dari kondisi dan pemakaian kalian masing-masing. SSD itu punya yang namanya TBW, terabyte written, artinya SSD itu punya batasan limit untuk data bisa ditulis di SSD tersebut. Jadi bisa jadi memang umurnya bisa lebih pendek dibandingkan hard disk. Nah, hard disk umurnya bisa jauh lebih panjang, tapi nyatanya dia juga punya kemungkinan mempunyai umur yang jauh lebih pendek dibandingkan SSD. Mengingat untuk ketahanannya itu dari hard disk itu dia masih menggunakan penggerak motor untuk mengakses file yang ada di piringan hard disk. Jadi ini sangat rawan sekali dari goncangan. Apabila ini sering tergoncang, jatuh, ataupun keadaan yang dapat merusak keadaan hard disk, ini bisa jadi umurnya lebih singkat dibandingkan SSD dengan kondisi yang normal. Jadi keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi apabila kalian memang kebutuhannya sama seperti saya, kalian bisa pilih hard disk. Tapi apabila kalian ingin mencari kecepatan, akses data yang cepat, untuk pemakaian tiap hari, secara real time ya, kalian bisa pilih SSD. Nah itu ya teman-teman ya, jadi semua tergantung dengan kebutuhan kalian masing-masing. Jadi jangan sampai salah pilih ya, ataupun salah beli ya, karena kan harganya nggak murah ya antara hard disk dan SSD ya. Jadi pastikan kalian bijak dalam memilih media penyimpanan apa yang cocok untuk kebutuhan kalian. Nah itu ya teman-teman ya, sedikit informasi dari saya ya. Apabila apa yang saya jelaskan ini memang masih kurang ataupun ada yang salah, silakan kalian bisa koreksi ataupun tambahkan di komentar pada video ini untuk mengedukasi teman-teman yang lain dan memperbaiki apabila ada penjelasan saya yang masih kurang ataupun memang salah. Nah itu ya teman-teman ya, apabila video ini bermanfaat silakan klik like, komen, dan share ya untuk kemajuan channel milik saya ini. Nah sekian video kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.